Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anarela Feta Brandam, NIM 1420120004R. Saya adalah salah satu mahasiswa dari STI Nusantara Kupang, materi Transkultural Keperawatan 2. Nah, hari ini saya jelaskan materi tentang teori kultur care Leiner. Teori kultur care Leiner. Yang pertama, secara teori kultur care. Dr. Madeleine Leiner, seorang perawat dan ahli antropologi, mempunyai andil besar dalam meningkatkan riset dalam perawat transkultural dan dalam melaksanakan program-program studi yang erat kaitannya. Ia adalah pelopor keperawatan transkultural dan seorang pemimpin dalam mengembangkan keperawatan transkultural serta teori asuhan keperawatan yang berfokus pada manusia. Leiner juga adalah seorang perawat profesional pertama yang meraih pendidikan doktor dalam ilmu antropologi sosial dan budaya. Madeleine Leiner lahir di Sutton, Nebraska, dan memulai karir keperawatannya setelah tamat dari program diploma di St. Anthony's School of Nursing di Denver pada tahun 1950. Ia meraih gelar sarjana dalam ilmu biologi dari Benedictine College, Atchison, Kansas, dengan peminatan pada studi filosofi dan humanistik. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, ia bekerja sebagai instruktur staf perawatan dan kapela keperawatan pada unit medikal bedah serta membuka sebuah unit perawatan psikiatri yang baru di mana ia menjadi seorang direktur pelayanan keperawatan pada St. Joseph Hospital de Omaha. Selama waktu ini, ia melanjutkan pendidikan keperawatannya di Creighton University di Omaha. Tahun 1994, Leiner meraih gelar MSN dalam keperawatan psikiatrik dari Catholic University of America di Washington, D.C. Kemudian bekerja pada College of Health di University of Cincinnati, di mana ia menjadi lulusan pertama MSN pada program spesialis keperawatan psikiatrik anak. Ia juga memimpin suatu program pendidikan keperawatan psikiatri di universitas tersebut dan juga sebagai pimpinan dalam pusat terapi perawatan psikiatri di rumah sakit milik universitas tersebut. Leiner bersama C. Hofflin pada tahun 1960 menulis sebuah buku yang diberi judul Basic Psychiatric Nursing Concept yang dipublikasikan ke dalam 11 bahasa dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Selama bekerja pada unit perawatan anak di Cincinnati, Leiner menemukan bahwa banyak staf yang kurang memahami mengenai faktor-faktor budaya yang mempengaruhi perilaku anak-anak, di mana antara anak-anak ini memiliki antara belakang kebudayaan yang berbeda. Mengobservasi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam asuhan dan penanganan psikiatri pada anak-anak tersebut. Terapi psikoanalisa dan terapi strategi lainnya sepertinya tidak menyentuh anak-anak yang memiliki perbedaan latar belakang budaya dan kebutuhan. Leiner melihat bahwa para perawat lain juga tidak menampilkan suatu asuhan yang benar-benar adekuat dalam menolong anak tersebut, dan ia dihadapkan pada berbagai pertanyaan mengenai perbedaan budaya di antara anak-anak tersebut dan hasil terapi yang didapatkan. Juga menemukan hanya sedikit staf yang memiliki perhatian dan pengetahuan mengenai faktor-faktor budaya dalam mendiagnosa dan mengenai klien. Suatu ketika, Prof. Margaret Mead berkunjung
pada Departemen Psikiatri University of Cincinnati, dan Leiner berdiskusi dengan Mead mengenai adanya kemungkinan hubungan antara keperawatan dan antropologi. Meskipun ia tidak mendapatkan bantuan langsung dorongan solusi dari Mead, Leiner memutuskan untuk melanjutkan studinya ke program doktor PhD yang berfokus pada kebudayaan sosial dan antropologi psikologi pada Universitas Washington. Sebagai seorang mahasiswa program doktor, Leiner mempelajari berbagai macam kebudayaan dan menemukan bahwa belajar antropologi itu sangat menarik dan merupakan area yang perlu diminati oleh seluruh perawat. Kemudian ia berfokuskan diri pada masyarakat Ganjuk di Eastern Highlands of New Guinea, di mana ia tinggal bersama masyarakat tersebut selama hampir 2 tahun. Dia dapat mengobservasi bukan hanya gambaran unik dari kebudayaan, melainkan perbedaan antara kebudayaan masyarakat Barat dan non-Barat terkait dengan praktek dan asuhan keperawatan untuk mempertahankan kesehatan. Masyarakat Ganjuk, ia terus mengembangkan teori perawat kulturalnya dan metode ethno-nursing. Teori dan penelitiannya telah membantu mahasiswa keperawatan untuk memahami perbedaan budaya dalam perawatan manusia, kesehatan, dan penyakit. Dia telah menjadi pemimpin utama perawatan yang mendorong banyak mahasiswa dan fakultas untuk melanjutkan studi dalam bidang antropologi dan menghubungkan pengetahuan ini ke dalam praktek dan pendidikan keperawatan transkultural. Antusiasme dan perhatiannya yang mendalam terhadap mengembangkan bidang perawatan transkultural dengan fokus perawatan pada manusia telah menyokong dirinya selama 4 dekade. Tahun 1950-an sampai tahun 1960-an, Leiner mengidentifikasikan beberapa area umum dari pengetahuan dan penelitian antara perawatan dan antropologi, formulasi konsep keperawatan transkultural, praktek dan prinsip teori. Bukunya yang berjudul Nursing and Anthropology Towards to Blend, yang merupakan buku pertama dalam keperawatan transkultural, menjadi dasar untuk mengembangkan bidang keperawatan transkultural dan kebudayaan yang mendasari perawatan kesehatan. Buku yang berikutnya, Transcultural Nursing, Concepts, Theories, Research, and Practice, pada 1978 mengidentifikasi konsep mayor, ide-ide teoris, praktek dalam keperawatan transkultural. Bukti ini merupakan publikasi definitif pertama dalam praktek perawatan transkultural. Dalam tulisannya, dia menunjukkan bahwa perawatan transkultural dan antropologi bersifat saling melengkapi satu sama lain. Meskipun berbeda teori dan gerakan. Sebagai perawat profesional pertama yang melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor dalam bidang antropologi dan untuk memprakarsai beberapa program pendidikan magister dan doktor, Leiner memiliki banyak bidang keahlian dan perhatian. Telah mempelajari 14 kebudayaan mayor secara lebih mendalam dan telah memiliki pengalaman dengan berbagai kebudayaan. Disampaikan perawatan transkultural dan asuhan keperawatan sebagai fokus utama. Bidang lain yang menjadi perhatiannya adalah administrasi dan pendidikan komparatif, teori-teori keperawatan, politik, dilema etik keperawatan dan perawat kesehatan, metode riset kualitatif, masa depan keperawatan dan keperawatan kesehatan, serta kepemimpinan keperawatan.
Theory of culture care saat ini digunakan secara luas dan tumbuh secara relevan serta penting untuk memperoleh data kebudayaan yang mendasar dari kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, pengertian. Transkultural nursing adalah suatu area wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan dan tindakan. Dan ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan khususnya budaya atau keutuhan budaya kepada manusia lainnya di tahun 2002. Yang ketiga, asumsi dasar. Asumsi mendasar dari teori adalah perilaku caring. Caring adalah esensi dari keperawatan, membedakan, mendominasi serta mempersatukan tindakan keperawatan. Tindakan caring dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan dalam memberikan dukungan kepada individu secara utuh. Perilaku caring semestinya diberikan kepada manusia sejak lahir, dalam perkembangan dan pertumbuhan, masa pertahanan sampai dikala manusia itu meninggal. Human caring secara umum dikatakan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan dukungan dan bimbingan pada manusia yang utuh. Human caring merupakan fenomena yang universal di mana ekspresi, struktur dan polanya bervariasi di antara kultur satu tempat dengan tempat lainnya. Yang kelima, konsep dan definisi dalam teori Leiner. Budaya. Kultur adalah norma atau aturan tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari dan dibagai serta memberi petunjuk dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Nilai budaya adalah keinginan individu atau tindakan yang lebih diinginkan atau sesuatu tindakan yang dipertahankan pada suatu waktu tertentu dan melandasi tindakan dan keputusan. Kultur care diversity, perbedaan budaya dalam asuhan keperawatan merupakan bentuk yang optimal dari memberian asuhan keperawatan, mengacu pada kemungkinan variasi pendekatan keperawatan yang dibutuhkan untuk memberikan asuhan budaya yang menghargai nilai budaya individu, kepercayaan dan tindakan termasuk kepekaan terhadap lingkungan dari individu yang datang dan individu yang mungkin kembali lagi. Leiner di tahun 1985. Kultur care university, kesatuan perawatan kultural, mengacu kepada suatu pengertian umum yang memiliki kesamaan ataupun pemahaman yang paling dominan. Pola-pola, nilai-nilai, gaya hidup atau simbol yang dimanifestasikan di antara banyak kebudayaan serta merefleksikan pemberian bantuan, digunakan fasilitas atau memperoleh suatu cara yang memungkinkan untuk menolong orang lain. Terminologi universalisi tidak digunakan pada suatu cara yang absolut atau suatu temuan statistik yang signifikan. Yang pertama, etnosentris adalah persepsi yang dimiliki oleh individu yang menganggap bahwa budaya adalah yang terkait di antara budaya-budaya yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, etnis berkaitan dengan manusia dari ras tertentu atau kelompok budaya yang digolongkan menurut ciri-ciri dan kebiasaan yang lazim. Yang ketiga, etnosentris adalah persepsi yang dimiliki oleh individu yang
menganggap bahwa budaya adalah yang terbaik antara budaya-budaya yang dimiliki oleh orang lain. Yang keempat, ras adalah perbedaan macam-macam manusia didasarkan pada mendiskreditkan muasal manusia. Yang kelima, etnografi adalah ilmu yang mempelajari budaya. Pendekatan metodologi pada penelitian etnografi memungkinkan perawat untuk mengembangkan kesadaran yang tinggi pada perbedaan budaya setiap individu, menjelaskan dasar observasi untuk mempelajari lingkungan dan orang-orang, dan saling memberikan timbal balik di antara kebudayaan. Yang keenam, care. Care adalah fenomena yang berhubungan dengan pimpinan. Bantuan digunakan perilaku pada individu, keluarga, kelompok, dan adanya kejadian untuk memenuhi kebutuhan baik aktual maupun potensial untuk meningkatkan kondisi dan kualitas kehidupannya manusia. Yang ketujuh, caring adalah tindakan langsung yang diarahkan untuk memimpin, mendukung, dan menggerakkan individu, keluarga, atau kelompok pada keadaan yang nyata atau antisipasi kebutuhan untuk meningkatkan kondisi kehidupan manusia. Yang kedelapan, cultural care berkenaan dengan kemampuan kognitif untuk mengetahui nilai, kepercayaan, dan pola ekspresi yang digunakan untuk memimpin, mendukung, atau memberi kesempatan individu, keluarga, atau kelompok untuk mempertahankan kesehatan, sehat, mengembangkan, dan bertahan hidup dalam keterbatasan dan mencapai kematian dan damai. Yang kesembilan, cultural imposition berkenaan dengan kesadaran tenaga kesehatan untuk memaksakan kepercayaan, praktik, dan nilai di atas budaya orang lain karena percaya bahwa ide yang dimiliki oleh keperawatan lebih tinggi daripada kelompok lain. Paradigma keperawatan transkultural. Leiner di tahun 1985 menggantikan paradigma keperawatan transkultural sebagai cara pandang, keyakinan, nilai-nilai, konsep-konsep dalam terlaksananya asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya terhadap 4 konsep sentral keperawatan, yaitu manusia, sehat, lingkungan, dan keperawatan. Audrey Bowe di tahun 1995. Yang pertama, manusia. Manusia adalah individu, keluarga, atau kelompok yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini dan berguna untuk menetapkan pilihan dan melakukan pilihan. Menurut Leiner di tahun 1984, manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budaya pada setiap saat dimanapun dia berada. Geiger dan Davizar di tahun 1995. Yang kedua, sehat. Kesehatan adalah keseluruh aktivitas yang dimiliki klien dalam mengurus kehidupannya, terletak pada rentang sehat-sakit. Kesehatan merupakan suatu keyakinan, nilai, pola kegiatan, dan konteks budaya yang digunakan untuk menjaga dan memelihara keadaan seimbang sehat yang dapat diobservasi dalam aktivitas sehari-hari. Klien dan perawat mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin mempertahankan keadaan sehat dan rentang sehat sakit yang adaptif. Audrey Bowe di tahun 1995. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan didefinisikan sebagai keseluruhan fenomena yang mempengaruhi perkembangan, kepercayaan, dan perilaku klien. Lingkungan dipandangkan sebagai suatu totalitas kehidupan di mana klien dengan budayanya saling berinteraksi,
Terdapat 3 bentuk lingkungan, yaitu fisik, sosial, dan simbolik. Lingkungan fisik adalah lingkungan alam atau diciptakan oleh manusia seperti daerah katulistiwa. Pegunungan memungkinkan dapat padat dan iklim seperti rumah di daerah Eskimo yang hampir tertutup rapat karena tidak pernah ada matahari sepanjangnya tahun. Lingkungan sosial adalah keseluruh struktur sosial yang berhubungan dengan sosialisasi individu, keluarga, atau kelompok ke dalam masyarakat yang lebih luas. Di dalam lingkungan sosial, individu harus mengikuti struktur dan aturan yang berlaku di lingkungan tersebut. Lingkungan simbolik adalah keseluruhan bentuk dan simbol yang menyebabkan individu atau kelompok merasa bersatu, seperti musik, seni, riwayat hidup, bahasa, dan atribut yang digunakan. Yang 4. Keperawatan. Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang diberikan kepada klien sesuai dengan latar belakang budayanya. Asuhan keperawatan ditujukan memandirikan individu sesuai dengan budaya klien. Strategi yang digunakan dalam asuhan keperawatan adalah berlindungkan, mempertahankan budaya, komunikasi, negosiasi budaya, dan mengganti budaya klien layer di tahun 1991. Yang pertama, cara pertama, mempertahankan budaya. Mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien tidak bertentangan dengan kesehatan. Perencanaan dan implementasi keperawatan diberikan sesuai dengan nilai-nilai yang relevan yang telah memiliki klien sehingga klien dapat meningkatkan atau mempertahankan status kesehatan. Misalnya budaya berolahraga setiap pagi. Cara yang kedua, negosiasi budaya. Intervensi dan implementasi keperawatan pada tahap ini dilakukan untuk membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan kesehatan. Perawat membantu klien agar dapat memilih dan menentukan budaya lain yang lebih mendukung peningkatan kesehatan. Misalnya klien sedang hamil mempunyai bantal maka yang berbau amis, maka ikan dapat diganti dengan sumber protein hewani lain. Cara yang ketiga, restrukturasi budaya. Restrukturasi budaya klien dilakukan bila budaya yang dimiliki merugikan status kesehatan perawat, merupakan merestrukturasi gaya hidup klien yang biasanya merokok menjadi tidak merokok. Pola rencana hidup yang dipilih biasanya yang lebih menguntungkan dan sesuai dengan keyakinan yang dianut. Sekian dan terima kasih.